Kita lanjut ke pembahasan nomor 11 dan nomor berikutnya ya. Nomor 11, perhatikan teks informasi berikut. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan salah satu tanda wanita memasuki masa pubertas. Haid pertama bisa datang lebih cepat atau lambat. Namun rata-rata siklus menstruasi dimulai usia 12 tahun. Berikut ilustrasi siklus menstruasinya. Ya, bisa diperhatikan ya, fase 1 sampai dengan fase 4 beserta dengan level hormon-hormon yang terlibat mulai dari FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Nah, siklus menstruasi normal diatur oleh beberapa hormon utama yang bekerja untuk memastikan setiap fase berjalan dengan baik. Seluruh sekresi hormon diatur oleh hipofisis. Peran hormon-hormon tersebut ditunjukkan pada grafik. Ya. Nah, pengaruh hormon pada siklus tersebut adalah, nah, jika diperhatikan mulai dari opsi A pada fase 1, itu kan terjadi menstruasi atau peluruhan ya, terjadi peluruhan dinding rahim. Terjadi penurunan progesteron yang membantu penebalan dinding rahim dan mencegah rahim berkontraksi. Nah, salahnya di bagian penebalan dinding rahim dan mencegah rahim berkontraksi, padahal itu adalah fase terjadinya menstruasi ya. Fase 1 itu mulai dari hari ke-0 sampai dengan kurang lebih hari ke-5. Nah, yang opsi B, hormon FSH merangsang perkembangan folikel yang berperan untuk pertumbuhan sel telur pada fase 2. Jadi pada fase 1 karena sudah menstruasi, maka hormon FSH akan kembali merangsang perkembangan folikel ya, supaya terjadi pematangan sel telur berikutnya. Jadi nomor B itu betul. Yang C, pada fase 3 terjadi pelepasan hormon LH. Pada fase 3 ya, betul ya, ada peningkatan hormon LH yang merangsang indung telur menghasilkan estrogen sehingga terjadi peluruhan. Nah, salah, bukan peluruhan endometrium tetapi pelepasan sel telur. Nah, ini pelepasan sel telur sehingga bisa dikatakan pada fase ketiga ini adalah fase kematangan, fase yang pas, fase yang tepat terjadi pembuahan. Yang D, peningkatan hormon estrogen pada fase 4 memicu pelepasan hormon LH yang merangsang pelepasan sel telur ya. Tidak ya, karena tadi sel telur sudah dilepas ya, sudah dilepas dari indung telurnya ke tuba falopi, maka sudah saatnya untuk penebalan dinding rahim untuk persiapan apabila terjadi kehamilan ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi B. Selanjutnya nomor 12, jurus mencari bayangan ya. Ini sudah masuk ke soal fisika. Lensa cembung dapat membiaskan cahaya hingga membentuk bayangan yang bersifat nyata maupun maya. Bayangan nyata terbentuk jika sinar yang terbias saling bertemu satu sama lain dan terproyeksi di layar. Bayangan maya terbentuk jika sinar bias dari lensa tidak saling bertemu sehingga tidak dapat ditangkap layar. Edo melakukan percobaan meletakkan lilin di depan lensa dan mendapatkan bayangan di belakang lensa seperti pada gambar. Nah, itu ya. Jika Edo menggeser lilin 12 cm mendekati lensa, jadi nanti SO-nya berubah, maka jurus yang tepat agar bayangan terproyeksi dengan jelas di layar Edo harus menggeser layar berapa sentimeter. Ya, jadi di sini ada dua kondisi ya. Yang pertama ya sudah diketahui ya, di sini sudah diketahui di sini SO-nya 24 cm dan S-nya adalah 8 cm. Nah, terus selanjutnya apabila itu menggeser lilin 12 cm mendekati lensa ya. Jadi apabila SO-nya ini berubah dari 24 cm karena mendekati lensa, maka menjadi SO-nya 12 cm. Nah, maka berapa SI-nya? Nah, untuk menghitung itu terlebih dahulu kita harus mencari tahu dulu titik fokusnya. Titik fokus lensanya itu berapa? Ini diketahui SO-nya dari gambar 24 cm, SI-nya 8 cm. Ditanya apabila SO-nya 12 cm, maka SI-nya berapa ya? SO di sini jarak benda terhadap lensa. Kalau SI-nya itu adalah jarak bayangan terhadap lensa. Nah, kita pertama mencari F terlebih dahulu dengan rumus 1 per F ya sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Nah, kita masukkan setiap angkanya ya, lalu kita samakan penyebutnya ya, diperoleh hasil 4 per 4. 4 per 24 itu 1 per F, maka F nya dibalik 24 per 4 sama dengan 6 cm.
Setelah itu yang kedua, kita mencari SI setelah SO digeser menjadi 12 cm. Nah, setelah kita tahu titik fokusnya, kita bisa mencari jarak bayangan dengan rumus sama yang seperti tadi, cuman 1 per SI sama dengan menjadi 1 per F dikurangi 1 per SO ya. Nah, kita masukkan 1 per F nya itu 1 per 6 dan 1 per SO nya menjadi 1 per 12, kita masukkan sehingga diperoleh 1 per 12. Nah, SI nya berarti 12 cm. Nah, dari yang SI nya tadi 8 cm terhadap lensa menjadi 12 cm terhadap lensa, maka berarti digeser menjauh atau mendekat? Ya, menjauhi lensa berapa? 4 cm. Maka opsinya di sini adalah yang A ya. Oke, lanjut yang nomor 13. Ini ada soal pewarisan sifat ya, ini materi biologi lagi. Angka berapa yang bersembunyi? Buta warna adalah kondisi mata yang tidak mampu melihat warna secara normal karena kelainan pada sel kerucut pada retina yang berfungsi membedakan warna. Buta warna secara genetik disebabkan oleh gen resesif pada kromosom X. Kelainan buta warna diturunkan ke anaknya seperti pada pohon keluarga Bapak Ibu Haris berikut ini. Nah, ini sudah saya buat gambaran genotipnya ya. Sudah saya gambaran genotipnya karena di sini keterangannya ya, yang bulatan polos itu perempuan fenotip normal. Kalau fenotip normal itu bisa jadi ya ada satu kromosom X-nya ya yang ada carrier buta warna ya. Karena kalau cuma satu X-nya saja pada wanita itu belum menjadi buta warna. Jadi dia carrier tapi bisa melihat mata normal, tapi dia berpotensi untuk menurunkan sifat buta warna ke nanti anak laki-laki atau perempuannya. Nah, di sini P1-nya itu sebagai parentalnya itu yang kotak garis-garis itu laki-laki normal ya, XY genotipnya, terus gametnya XY. Terus yang kedua itu perempuan fenotip normal ya, di situ dia nanti sebagai XBWX ya, sebagai carrier normal tapi carrier karena nanti akan ada anaknya yang buta warna, sehingga pasti ada yang memiliki carrier ya, ada carrier atau ayahnya tuh buta warna. Karena di sini ayahnya normal berarti ibunya pasti carrier. Nah, itu yang nomor 3 itu anaknya normal ya, dia perempuan normal tapi carrier ya, dia pembawa sifat buta warna. Terus anaknya lagi yang XBWX ya, ini diperhatikan bahwa anaknya tuh ada 4 ya, anaknya ada 4 ya. Oke. Yang nomor 3 itu menikah dengan seorang laki-laki buta warna ya, jadi bukan anaknya yang saya garis ini, anaknya yang nomor 3. Terus XBWX itu yang laki-laki, yang perempuan yang laki-laki buta warna ya. Terus X-nya itu X normal, laki-laki normal. Terus yang bulatan polos itu XY tapi normal ya, berbeda dengan yang nomor 3. Kalau nomor 3 itu carrier, kalau yang XY ini ya normal ya. Oke. Selanjutnya anak-anak ya, anak-anak yang dihasilkan dari nomor 3 yang dia menikah dengan laki-laki carrier, laki-laki buta warna ya, ternyata laki-laki buta warna, maka akan menghasilkan 4 anak ya atau F2 sebagai berikut. Yang pertama perempuan buta warna, yang pertama perempuan buta warna, yang kedua perempuan fenotip tapi dia carrier, yang ketiga laki-laki normal, yang keempat laki-laki buta warna ya. Seperti itu sudah saya gambarkan bagannya. Baris melakukan tes isi hara pada keturunannya untuk mengetahui apakah buta warna atau tidak. Nah, di sini karena soalnya hitam putih jadi nggak terlihat ya. Orang normal dapat melihat angka yang tertera pada gambar. Jadi untuk mengetes tes buta warna bisa pakai tes isi hara. Orang normal dapat membaca angka yang tertera pada gambar. Fenotip dan genotip yang sesuai dengan silsilah keluarga Pak Haris adalah, nah sesuai dengan bagan tadi, bagan yang saya sudah tuliskan tadi, maka yang paling tepat adalah 3 dan 4 ya. Nanti bisa dicek lagi ya, bisa disesuaikan dengan bagan yang saya gambar tadi di atas. Yang pertama harusnya tadi ibunya genotipnya carrier ya, kalau tidak carrier maka anaknya pasti normal semua. Terus yang nomor 2, anak perempuan 3 memiliki genotip XBWX yang seharusnya. Kalau cuma XX saja nanti ya ini anaknya tidak akan ada 3 ini yang
carrier maupun mengalami buta warna, tidak separah yang pada bagan. Oke. Kita lanjut nomor 14 ya. Kita ke biologi lagi, ini tentang fermentasi ya, bioteknologi. Perhatikan teks informasi berikut. Mengapa tempe buatanku seperti ini? Fermentasi adalah proses perbuatan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikrobia. Tempe dari fermentasi, biji kedelai menggunakan jamur Rhizopus sp ya dari sumber tersebut. Rhizopus oligosporus sebagai salah satu jamur untuk membuat tempe adalah mikroorganisme aerob, jadi butuh oksigen untuk berkembang biak. Membutuhkan suhu optimal antara 30 sampai 35 derajat Celcius, kelembapan 75 sampai 85% dan tingkat keasaman atau pH 6 sampai 7. Langkah pembuatan yang tidak tepat dapat menyebabkan tempe gagal terbentuk sempurna. Nah, berikut langkah-langkah membuat tempe dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, penyebab kegagalan pembuatan tempe. Nah, di sini ya ada yang ditanyakan penyebab kegagalan pembuatan tempe. Nah, yang paling tepat adalah yang B. Kedelai yang direbus dan ditiriskan diberi ragi dalam kondisi masih hangat sehingga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme. Nah, tidak sesuai dengan opsi yang langkah yang nomor 3 di mana harus benar-benar kering dan dingin baru ditaburi ragi tempe ya, supaya ragi itu bisa berkembang dengan optimal karena ada suhu optimal di mana dia bisa berkembang biak dengan baik. Ya, nomor 15 kita ke soal fisika lagi. Ringan tapi kok mahal? Dalam jasa pengiriman paket, barang yang memiliki volume besar akan dikenai biaya lebih mahal meskipun masanya kecil. Perhitungan biaya berdasarkan volume barang disebut dengan massa volumetrik yang dirumuskan sebagai berikut. Ya, ini rumusnya sudah diketahui di soal, nanti tinggal dipakai ke pengaplikasian pada penyelesaian soal. Konstanta volumetrik pada layanan pengiriman darat adalah 6000 cm3 per kilogram. Ini konstantanya ya, jadi tidak berubah ya. Yang berubah nanti ukuran panjang, lebar, sama tingginya. Petugas jasa pengiriman paket akan menentukan biaya berdasarkan massa aktual, massa sebenarnya yang ditimbang pakai timbangan, atau massa volumetrik berdasarkan perhitungan tadi yang dirumus di atas. Penentuan tarif pengiriman paket didasarkan pada besarnya massa aktual atau massa volumetrik. Dipilih mana yang lebih besar. Nah, Ardi mengirimkan paket dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Nah, ditimbang pakai timbangan itu massa aktualnya 5 kg. Sementara nanti ukuran volumenya 60 cm kali 20 cm kali 30 cm ya, panjang lebar tingginya. Nanti itu kita hitung untuk menentukan berapa massa volumetriknya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Massa aktual lebih besar dari massa volumetrik. Nah, kita hitung massa volumetriknya terlebih dahulu pakai rumus yang ada di atas ya. Nah, oke, itu kita coret-coret. Nanti kita peroleh massa volumetriknya adalah 6 kilo. Berarti diperoleh bahwa massa volumetriknya lebih besar dari massa aktual. Maka nanti tarif pengirimannya yang massanya lebih besar. Jadi pakai yang massa volumetrik yang 6 kilo. Yaitu berarti salah, benar, benar ya.